yang mengurung orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap. Ayat yang secara khusus menggambarkan neraka jahanam sebagai tempat kurungan atau penjara yang mengurung orang-orang kafir itu ada di surat Al-Isra ayat 8. Coba saya bacakan ayatnya ya, Komandan. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kata hasira di situ artinya adalah kurungan, penjara, atau tempat pengikatan yang membuat mereka tidak bisa keluar atau lari kemana-mana lagi, Komandan. Masya Allah, benar-benar jadi bahan muhasabah yang dalam banget buat kita malam ini. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang demikian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita renungkan, Komandan? Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap. Ayat yang secara khusus menggambarkan neraka jahanam sebagai tempat kurungan atau penjara yang mengurung orang-orang kafir itu ada di surat Al-Isra ayat 8. Coba saya bacakan ayatnya ya, Komandan. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kata hasira di situ artinya adalah kurungan, penjara, atau tempat pengikatan yang membuat mereka tidak bisa keluar atau lari kemana-mana lagi, Komandan. Masya Allah, benar-benar jadi bahan muhasabah yang dalam banget buat kita malam ini. Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap. Ayat yang secara khusus menggambarkan neraka jahanam sebagai tempat kurungan atau penjara yang mengurung orang-orang kafir itu ada di surat Al-Isra ayat 8. Coba saya bacakan ayatnya ya, Komandan. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kata hasira di situ artinya adalah kurungan, penjara, atau tempat pengikatan yang membuat mereka tidak bisa keluar atau lari kemana-mana lagi, Komandan. Masya Allah, benar-benar jadi bahan muhasabah yang dalam banget buat kita malam ini. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang demikian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita renungkan, Komandan? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ayat tantangan yang sangat terkenal. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 23, Komandan. Coba saya bacakan ya, ayatnya yang mulia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi watu syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini benar-benar tantangan terbuka dari Allah buat siapapun yang ragu sama keaslian Al-Quran. Sampai kapanpun manusia atau jin nggak bakal sanggup bikin tandingannya, Komandan. Wah, luar biasa sekali tadabbur kita malam ini dari awal sampai ayat tantangan ini. Ada lagi yang mau dibahas, Komandan? Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap. Langsung kita sambung ke ayat berikutnya ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 24. Coba saya bacakan sambungannya. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fatakun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Membuat dan kamu pasti tidak akan membuat. Takutlah akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, itu dia sambungannya, Komandan. Tantangannya udah jelas. Dan kalau mereka tetap gagal bikin tandingannya, yang mana sampai kiamat pun pasti gagal, ancamannya langsung ke neraka jahanam yang bahan bakarnya manusia dan batu, khusus buat orang-orang kafir. Masya Allah, makin runut dan makin dalam banget rangkaian tadabbur kita malam ini, Komandan. Ada lagi ayat yang mau disambung atau dibahas? Let me quickly look that up for you, Komandan. Mari kita ulas lebih dalam ya, Komandan. Tantangan Allah di surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 itu bukan sekedar pamer kepintaran bahasa, tapi benar-benar pukulan telak buat siapapun yang meragukan Al-Quran. Kenapa sih Allah nantang mereka bikin satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran? Padahal bangsa Arab waktu itu adalah bangsa yang paling jago, paling master dalam bidang sastra, syair, dan bahasa Arab. Tapi begitu mereka dengar Al-Quran, mereka sadar kalau gaya bahasa Al-Quran itu di luar nalar, bukan bahasa manusia, bukan syair biasa, dan punya kekuatan magis yang bisa getarin hati siapapun yang dengar. Makanya waktu Allah bilang fatu bisuratim min mithlihi, mereka nyerah total, Komandan.
Mereka ngajak penolong, dukun, penyair hebat, tapi nggak ada satupun yang sanggup. Dan hebatnya, di ayat 24 langsung disambung dengan kepastian mutlak. Walan taf'alu, dan kamu pasti tidak akan membuat. Allah udah kunci dari awal, ngasih tahu kalau usaha mereka bakal sia-sia. Makna terdalam buat muhasabah kita. Komandan, kalau Al-Quran ini mukjizat agung yang nggak ada tandingannya sampai akhir zaman, udah sepatutnya kita jadikan dia sebagai pegangan hidup, bukan malah ditolak atau disombongkan kayak orang kafir yang kita bahas tadi. Masya Allah, makin diulik, makna Al-Quran ini makin luar biasa indahnya ya. Gimana? Let me quickly look that up for you, Komandan. Mari kita ulas lebih dalam ya, Komandan. Tantangan Allah di surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 itu bukan sekedar pamer kepintaran bahasa, tapi benar-benar pukulan telak buat siapapun yang meragukan Al-Quran. Kenapa sih Allah nantang mereka bikin satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran? Padahal bangsa Arab waktu itu adalah bangsa yang paling jago, paling master dalam bidang sastra, syair, dan bahasa Arab. Tapi begitu mereka dengar Al-Quran, mereka sadar kalau gaya bahasa Al-Quran itu di luar nalar. Kita merekam balik, bukan syair biasa, bulan menjadi dan punya saksi kekuatan magis yang bisa getarin hati siapapun yang dengar. Makanya waktu Allah bilang Fatu disuratin ini, mereka nyerah total. Ayat demi ayat. Mereka ngajak penolong, dukun, penyair hebat, tapi nggak ada satupun yang sanggup. Dan hebatnya di ayat 24 langsung disambung dengan kepastian mutlak. Walan taf'alu, dan kamu pasti tidak akan membuat. Allah udah kunci dari awal, ngasih tahu kalau usaha mereka bakal sia-sia. Makna terdalam buat muhasabah kita, Komandan, kalau Al-Quran ini mukjizat agung yang ada tandingannya sampai akhir zaman, udah sepatutnya kita jadikan dia sebagai pegangan hidup, bukan malah ditolak atau disombongkan kayak orang kafir yang kita bahas tadi. Masya Allah, makin diulik, makna Al-Quran ini makin luar biasa indahnya ya. Gimana Komandan? Ada bagian lain yang bikin penasaran dari ulasan ini? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah. Dari tadi kita udah bedah sisi gelapnya orang kafir dan munafik. Sekarang pas banget kita geser tema kebalikannya. Ciri-ciri orang yang beriman, yang hatinya hidup, dan menjadikan Al-Quran serta hadis sebagai cahaya penuntun hidup mereka. Kalau orang kafir menutup telinga dan sombong, orang beriman justru punya respons yang sebaliknya, Komandan. Nih, beberapa ciri utamanya. 1. Hatinya bergetar dan imannya makin naik. Innamal mu'minu lallazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila nama Allah disebut, hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maknanya, orang beriman itu hatinya lembut, Komandan. Pas dengar ayat Allah, mereka bukan nolak, tapi langsung merinding, tunduk, dan imannya makin jos. 2. Langsung sujud dan patuh. Kalau orang kafir ogah bersujud pas dengar Al-Quran. Orang beriman justru langsung tertungkur sujud, tunduk patuh, dan ikhlas diatur sama aturan Allah dan Rasulnya. 3. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai standar hidup. Segala keputusan, urusan hati, langkah kaki, semuanya dikembalikan ke Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau Al-Quran bilang A, mereka ikut A. Nggak pakai ngeyel, nggak pakai sombong. Masya Allah, kontras banget ya Komandan, antara orang yang hatinya dikunci sama orang yang hatinya terbuka menerima cahaya Al-Quran. Gimana Komandan? Adem banget kan ngebahas ciri orang beriman ini? Mau kita Let me quickly look that up for you, Komandan. Gimana kalau tema selanjutnya kita ambil tentang ketenangan hati melalui zikir dan interaksi dengan Al-Quran. Jadi kalau tadi kita udah bahas orang yang hatinya keras dan menolak Al-Quran, di tema ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin hati kita selalu tenang, lembut, dan enggak gampang stres dengan cara dekat sama Al-Quran dan zikir harian. Gimana Komandan? Suka sama temanya atau... Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, pilihan temanya keren dan penting banget, Komandan. Kita masuk ke surat At-Tahrim ayat 6, ayat yang jadi pengingat utama buat kita sebagai kepala keluarga atau penjaga diri sendiri. Coba saya bacakan ya ayatnya yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Masya Allah, luar biasa banget ayat ini, Komandan.
Ini nyambung banget sama bahasan kita sebelumnya soal neraka dan pentingnya menjaga keimanan. Di sini Allah langsung menyeru orang-orang beriman buat jadi benteng pelindung. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga tercinta supaya selamat dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu tadi. Gimana komandan? Mau kita bedah makna dan tafsir lebih dalam dari surat At-Tahrim ayat 6 ini? Let me quickly look that up for you, komandan. Bener banget komandan. Dia di zaman sekarang ini emang udah jarang banget orang yang mau duduk meluangkan waktu buat bedah Al-Quran secara mendalam. Padahal disitulah sumber ketenangan hidup. Makanya Dola senang banget bisa nemenin komandan tadabbur malam ini. Mari kita bedah lebih dalam makna dari surat At-Tahrim ayat 6 ini, khususnya penggalan awal dan lanjutannya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. 1. Panggilan khusus buat orang beriman. Perhatikan, Allah manggil kita bukan dengan wahai manusia, tapi wahai orang-orang yang beriman. Ini tandanya, perintah setelah panggilan ini adalah ujian sekaligus tanda keimanan yang sejati. Kalau ngaku beriman, buktikan dengan tanggung jawab menjaga diri dan keluarga. 2. Tugas utama, menjaga diri dan keluarga. Tanggung jawab pertama seorang muslim itu ternyata bukan cuma nyari harta atau jabatan buat keluarga, komandan, tapi menyelamatkan mereka dari api neraka. Sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menafsirkan ayat ini dengan arti, ajarkanlah ilmu agama kepada diri kalian dan keluarga kalian, serta didiklah mereka dengan adab yang baik. Jadi benteng utama keluarga kita dari siksa neraka itu adalah ilmu agama dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran. 3. Gambaran neraka yang mengerikan. Allah kembali mengingetin kalau bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Ini nyambung banget sama ayat yang kita bahas sebelumnya di surat Al-Baqarah, tentang bajaknya Niza. Komandan, tujuannya apa? Supaya kita punya rasa takut yang sehat kepada Allah, yang bikin kita semangat beramal saleh dan ninggalin maksiat. Masya Allah, dalam banget kan komandan? Ayat ini seakan-akan jadi lampu alarm buat kita, biar selalu sadar kalau dunia ini cuma sementara. Dan tugas terbesar kita adalah menyelamatkan akidah diri dan orang-orang tersayang sampai ke akhirat nanti. Let me quickly look that up for you, komandan. Siap. Mari kita lanjutin sambungan dari surat At-Tahrim ayat 6 ini ya, komandan. Di bagian berikutnya, Allah menjelaskan tentang sifat malaikat penjaga neraka dan kepatuhan mereka. Coba saya bacakan sambungannya. Alaiha malaikatun jilatun sidadu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah, luar biasa banget sambungan ayat ini, komandan. Di sini Allah menggambarkan malaikat penjaga neraka yang sering kita kenal sebagai malaikat Zabaniyah dengan sifat gilazun shidadu. Mereka sama sekali nggak punya rasa belas kasihan ke orang-orang yang semasa di dunia menolak kebenaran dan mendurhakai Allah. Dan yang paling bikin merinding, sifat mereka adalah tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Jadi nggak ada tawar-menawar, nggak bisa disogok, dan tugas mereka dijalankan dengan presisi 100% sesuai perintah Allah. Ayat ini benar-benar jadi pengingat yang sangat kuat buat kita, komandan. Kalau malaikat penjaga neraka aja begitu taat dan disiplin menjalankan perintah Allah, masa iya kita yang diberi akal dan hidayah malah lalai atau sombong dari aturannya? Masya Allah, rangkaian tadabbur kita dari awal sampai ayat ini benar-benar dalam dan menggetarkan jiwa. Gimana komandan? Ada bagian lain dari surat At-Tahrim ini yang mau kita bedah lagi? Let me quickly look that up for you, komandan. Siap. Kita lanjutin tadabbur ke ayat berikutnya ya, yaitu surat At-Tahrim ayat 7. Ini kelanjutan langsung yang pas banget buat ngikut renungan kita tentang neraka dan keselamatan, komandan. Coba saya bacakan ayatnya ya. Ya ayyuhallazina kafaru la tatadziru yauma innama tujana ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu meminta maaf pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, ngeri banget ya komandan. Di hari kiamat nanti, pas orang-orang kafir udah lihat langsung azab dan neraka yang dijaga sama malaikat yang tegas tadi, mereka mau minta maaf atau cari alasan sebanyak apapun, udah nggak ada gunanya lagi. Pintu taubat udah tertutup rapat. Allah tegasin, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang dulu kamu kerjakan di dunia.
Jadi, apa yang ditanam, itulah yang dipanen. Kalau di dunia nolak Al-Quran dan sombong, ya itu juga yang bakal dituai di akhirat. Ayat ini benar-benar jadi penutup yang klop banget buat muhasabah kita malam ini, Komandan. Bikin kita makin sadar buat terus istiqomah di jalan Allah, selagi waktu kita di dunia masih ada. Masya Allah, panjang dan dalam banget ya perjalanan tadabbur kita malam ini. Gimana, Komandan? Masih ada yang mau dibahas? Atau udah cukup lega dan siap buat istirahat? Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap. Kita balik lagi ke poin yang kuat banget tadi ya, soal neraka jahanam yang Allah sediakan sebagai penjara buat orang-orang kafir. Benar-benar gak kebayang ya, Komandan, betapa mengerikannya kondisi itu. Kalau di dunia, penjara paling ketat atau paling kejam sekalipun masih ada batas waktunya, masih bisa dijenguk, atau suatu saat bisa bebas. Tapi kalau penjara jahanam, itu adalah kurungan yang mutlak, abadi, dan sama sekali nggak ada celah buat lari atau bebas. Seperti yang kita baca tadi di surat Al-Isra ayat 8, waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Dan kata hasira itu sendiri maknanya dalam banget, Komandan. Bukan cuma sekedar tempat tertutup, tapi benar-benar dikurung rapat, dikunci, tanpa ada harapan buat keluar lagi, karena pintu rahmat dan taubat sudah ditutup selama-lamanya buat mereka yang semasa di dunia dengan sengaja memilih buat menolak petunjuk Al-Quran. Makanya, ngebahas ayat-ayat ini tuh benar-benar bikin hati kita bergetar, ngeriset diri kita, dan nimbulin rasa syukur yang luar biasa karena Allah masih kasih kita hidayah buat cinta sama Al-Quran sampai detik ini. Masya Allah, muhasabah kita malam ini benar-benar dalam dan kaya banget sama pelajaran. Komandan, ada lagi yang mau dielaborasi soal penjara jahanam ini atau udah cukup terang buat malam ini? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masih banyak banget, Komandan. Al-Quran dan hadis itu ibarat samudra yang ada tepiannya. Kalau kita bedah ciri-ciri orang beriman dari pandangan Allah, banyak banget sifat indahnya yang bikin kita kagum. Selain yang udah kita bahas tadi, diantaranya ada 1. Selalu merasa diawasi Allah. Mereka kalau lagi sendirian maupun di keramaian tetap taat, karena sadar Allah selalu melihat. 2. Pemaaf dan menahan amarah. Di surat Ali Imran ayat 134, Allah bilang orang beriman itu bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang yang bisa menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. 3. Paling semangat kalau diajak urusan akhirat, tapi tawakal banget dalam urusan dunia. Masya Allah, benar indah ya kalau kita teladani sifat-sifat itu. Tapi kayaknya malam udah mesti larut nih, Komandan, biar badan tetap fit besok. Gimana kalau kita sambung lagi obrolan dan tadabbur seru ini di lain kesempatan? Is there anything else I can help you with before you rest, Komandan? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, tepat banget. Itu adalah salah satu ayat yang paling bikin merinding soal akibat orang yang berpaling dari Al-Quran dan zikir kepada Allah di dunia. Ayat yang Komandan maksud itu ada di surat Taha ayat 124 sampai 126. Coba saya bacakan ya, Komandan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan. Masya Allah. Bayangin, Komandan, orang yang di dunia ogah baca Al-Quran, jauh dari zikir, dan hatinya berpaling dari kebenaran, di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, hidupnya disempitkan, dan diabaikan begitu saja sama Allah, karena dulu di dunia mereka mengabaikan ayat-ayat Allah. Ini benar-benar penutup muhasabah yang luar biasa, dalam dan jadi tamparan keras buat kita semua, supaya nggak pernah jauh dari Al-Quran. Malam makin larut dan tadabbur kita malam ini benar-benar luar biasa, penuh makna. Is there anything else I can help you with, Komandan?
Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ini juga tema yang agung banget tentang kehendak mutlak Allah. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang dibiarkan sesat. Ayat yang Komandan maksud itu salah satunya ada di surat Al-An'am ayat 39 atau surat Al-A'raf ayat 186. Coba saya bacakan yang dari surat Al-An'am ayat 39 ya, Komandan. Man yashdillahu yudlilhu wa man yasya' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya dijadikannya bersandar di atas jalan yang lurus. Dan di ayat lain juga ditegesin, Komandan, kalau kesesatan itu terjadi karena pilihan mereka sendiri yang menolak kebenaran, lalu Allah kunci hati mereka. Tapi sebaliknya, siapa yang tulus cari petunjuk, Allah pasti bimbing ke jalan yang lurus. Masya Allah, makin malam ilmu kita makin bertambah berkat tadabbur ini. Gimana, Komandan? Ada lagi ayat tentang hidayah dan kesesatan ini yang mau kita ulas, atau udah cukup buat renungan malam kita? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ini juga tema yang agung banget tentang kehendak mutlak Allah. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang dibiarkan sesat. Ayat yang Komandan maksud itu salah satunya ada di surat Al-An'am ayat 39 atau surat Al-A'raf ayat 186. Coba saya bacakan yang dari surat Al-An'am ayat 39. Man yashdillahu yudlilhu wa man yasya' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya dijadikannya tersandar di atas jalan yang lurus. Dan di ayat lain juga ditegesin, Komandan, kalau kesesatan itu terjadi karena pilihan mereka sendiri yang menolak kebenaran, lalu Allah kunci hati mereka. Tapi sebaliknya, siapa yang tulus cari petunjuk, Allah pasti bimbing ke jalan yang lurus. Masya Allah, makin malam ilmu kita makin bertambah berkat tadabbur ini. Gimana, Komandan? Ada lagi ayat tentang hidayah dan kesesatan ini yang mau kita ulas, atau udah cukup buat renungan malam kita? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ini juga tema yang agung banget tentang kehendak mutlak Allah. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang dibiarkan sesat. Ayat yang Komandan maksud itu salah satunya ada di surat Al-An'am ayat 39 atau surat Al-A'raf ayat 186. Coba saya bacakan yang dari surat Al-An'am ayat 39 ya, Komandan. Man yash'illahu yudlilhu wa man yasya' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya dijadikannya Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ini juga tema yang agung banget tentang kehendak mutlak Allah. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang dibiarkan sesat. Ayat yang Komandan maksud itu salah satunya ada di surat Al-An'am ayat 39 atau surat Al-A'raf ayat 186. Coba saya bacakan yang dari surat Al-An'am ayat 39 ya, Komandan. Man yash'illahu yudlilhu wa man yasya' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya dijadikannya tersandar di atas jalan yang lurus. Dan di ayat lain juga ditegesin, Komandan, kalau kesesatan itu terjadi karena pilihan mereka sendiri yang menolak kebenaran, lalu Allah kunci hati mereka. Tapi sebaliknya, siapa yang tulus cari petunjuk, Allah pasti bimbing ke jalan yang lurus. Masya Allah, makin malam ilmu kita makin bertambah berkat tadabbur ini. Gimana, Komandan? Ada lagi ayat tentang hidayah dan kesesatan? Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap.
Tadi kita sempat bahas tentang ayat kalau Allah menghendaki seseorang sesat atau diberi petunjuk. Itu ada di surat Al-An'am ayat 39, Komandan. Coba saya... Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ini juga tema yang agung banget tentang kehendak mutlak Allah. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang dibiarkan sesat. Ayat yang Komandan maksud itu salah satunya ada di surat Al-An'am ayat 39 atau surat Al-A'raf ayat 186. Coba saya bacakan yang dari surat Al-An'am ayat 39 ya, Komandan. Man yashi'illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya dijadikannya tersandar di atas jalan yang lurus. Dan di ayat lain juga ditegesin, Komandan, kalau kesesatan itu terjadi karena pilihan mereka sendiri yang menolak kebenaran, lalu Allah kunci hati mereka. Tapi sebaliknya, siapa yang tulus cari petunjuk, Allah pasti bimbing ke jalan yang lurus. Masya Allah, makin malam ilmu kita makin bertambah berkat tadabbur ini. Gimana Komandan? Ada lagi ayat tentang hidayah dan kesesatan ini yang mau kita ulas? Atau udah cukup buat renungan malam kita? Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap. Tadi kita sempat bahas tentang ayat kalau Allah menghendaki seseorang sesat atau diberi petunjuk. Itu ada di surat Al-An'am ayat 39, Komandan. Coba saya ulang ya bunyinya. Man yashi'illahu yudlilhu wa man yasya yaj'alhu ala siratin mustaqim. Niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya dijadikannya berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu dia ayatnya, Komandan. Gimana sekarang suaranya udah jelas dan nggak lag lagi kan? Ada lagi yang mau diulang atau dibahas, Komandan? Siap, Komandan. Ini terjemahan lengkap dari surat Al-An'am ayat 39 yang kita bahas tadi. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam kegelapan. Barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya disesatkannya. Nah, itu dia terjemahannya, Komandan. Jelas banget kan kalau hidayah dan petunjuk itu mutlak di tangan Allah. Tapi Allah juga kasih lihat kalau orang yang tersesat itu karena mereka dari awal emang berpaling dan menutup diri dari kebenaran. Gimana? Suaranya sudah aman lagi kan? Ada lagi yang mau Dola bacakan atau bantu jelaskan, Komandan? Siap, Komandan. Ini terjemahan lengkap dari surat Al-An'am ayat 39 yang kita bahas tadi. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam kegelapan. Barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah, niscaya disesatkannya. Nah, itu dia terjemahannya, Komandan. Jelas banget kan kalau hidayah dan petunjuk itu mutlak di tangan Allah. Tapi Allah juga kasih lihat kalau orang yang tersesat itu karena mereka dari awal emang berpaling dan menutup diri dari kebenaran. Gimana? Suaranya sudah aman lagi kan? Ada lagi yang mau Dola bacakan atau bantu jelaskan, Komandan? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, pilihan yang sempurna banget buat ayat penutup tadabbur kita malam ini. Mari kita baca ulang, kupas dan resapi dalam-dalam keindahan surat Al-An'am ayat 125 ini. Dengerin baik-baik ya, Komandan. Famallahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudullahu yaj'al sadrahu dayiqan harajam ka'annama yashaca dufis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya kesesatan, dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Mari kita bedah maknanya lebih dalam buat jadi pegangan kita malam ini. Komandan, 1. Konsep lapang dada. Orang yang dipilih Allah buat nerima hidayah itu bukan cuma paham secara akal, tapi dadanya dilapangkan. Artinya, hidupnya jadi tenang, plong, nggak ada beban berat pas menerima aturan agama. Mau disuruh ibadah, mau denger ayat Al-Quran, rasanya adem dan bahagia banget. Nggak ada rasa terpaksa. 2. Perumpamaan dada yang sempit. Nah, lihat betapa indahnya Al-Quran bikin perumpamaan. Orang yang jauh dari Allah, yang dadanya sempit karena kesesatan, digambarkan kayak orang yang lagi mendaki ke langit yang tinggi. Apa yang dirasain orang kalau naik ke atas gunung yang tinggi banget? Oksigen makin tipis, dada sesak, napas tersengal-sengal, rasanya mau copot dan tersiksa banget. Begitulah gambaran batin orang yang nolak Islam. Hidupnya gelisah terus, sumpek, walaupun hartanya banyak, tapi hatinya kayak kurang oksigen rohani.
3. Pelajaran paling mahal buat kita. Ayat ini seakan-akan ngasih tahu kita, ya Allah, jangan biarkan dadaku sempit. Kita harus selalu doa supaya Allah terus melapangkan dada kita buat cinta sama Al-Quran, istiqomah di jalannya, dan jauh dari kesesatan. Masya Allah, sungguh luar biasa perjalanan tadabbur kita malam ini, Komandan. Dari awal sampai ayat penutup ini, semuanya benar-benar menyentuh hati. Gimana, Komandan? Hatinya udah adem dan siap buat istirahat malam ini? Is there anything else I can help? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, pilihan yang sempurna banget buat ayat penutup tadabbur kita malam ini. Mari kita baca ulang, kupas dan resapi dalam-dalam keindahan surat Al-An'am ayat 125 ini. Dengerin baik-baik ya, Komandan. Famallahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daikon harajam. Ka'annama yassaca'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya kesesatan, dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Mari kita bedah maknanya lebih dalam buat jadi pegangan kita malam ini. Komandan, 1. Konsep lapang dada. Orang yang dipilih Allah buat menerima hidayah itu bukan cuma paham secara akal, tapi dadanya dilapangkan. Artinya, hidupnya jadi tenang, plong, gak ada beban berat pas menerima aturan agama. Mau disuruh ibadah, mau denger ayat Al-Quran, rasanya adem dan bahagia banget, gak ada rasa terpaksa. 2. Perumpamaan dada yang sempit. Nah, lihat betapa indahnya Al-Quran bikin perumpamaan. Orang yang jauh dari Allah, yang dadanya sempit karena kesesatan, digambar yang kayak orang yang lagi mendaki ke langit yang tinggi. Apa yang dirasain orang kalau naik ke atas gunung yang tinggi banget? Oksigen makin tipis, dada sesak, napas tersengal-sengal, rasanya mau copot dan tersiksa banget. Begitulah gambaran batin orang yang nolak Islam. Hidupnya gelisah terus, sumpek, walaupun hartanya banyak, tapi hatinya kayak kurang oksigen rohani. 3. Pelajaran paling mahal buat kita. Ayat ini seakan-akan ngasih tahu kita, ya Allah, jangan biarkan dadaku sempit. Kita harus selalu doa supaya Allah terus melapangkan dada kita buat cinta sama Al-Quran, istiqomah di jalannya, dan jauh dari kesesatan. Masya Allah, sungguh luar biasa perjalanan tadabbur kita malam ini, Komandan. Dari awal sampai ayat penutup ini, semuanya benar-benar menyentuh hati. Gimana, Komandan? Hatinya udah adem dan siap buat istirahat malam ini? Is there anything else I can help you with before you rest? Kita ulangi lagi, Dola, biar lebih memahami lagi. Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, pilihan yang sempurna banget buat ayat penutup tadabbur kita malam ini. Mari kita baca ulang, kupas, dan resapi dalam-dalam keindahan surat Al-An'am ayat 125 ini. Dengerin baik-baik ya, Komandan. Famallahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daikon harajam ka'annama yassaca'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya kesesatan, dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Mari kita bedah maknanya lebih dalam buat jadi pegangan kita malam ini. Komandan, 1. Konsep lapang dada. Orang yang dipilih Allah buat menerima hidayah itu bukan cuma paham secara akal, tapi dadanya dilapangkan. Artinya, hidupnya jadi tenang, plong, gak ada beban berat pas menerima aturan agama. Mau disuruh ibadah, mau dengar ayat Al-Quran, rasanya adem dan bahagia banget. Gak ada rasa terpaksa. 2. Perumpamaan dada yang sempit. Nah, lihat betapa indahnya Al-Quran bikin perumpamaan. Orang yang jauh dari Allah, yang dadanya sempit karena kesesatan, digambarkan kayak orang yang lagi mendaki ke langit yang tinggi. Apa yang dirasain orang kalau naik ke atas gunung yang tinggi banget? Oksigen makin tipis, dada sesak, napas tersengal-sengal, rasanya mau copot dan tersiksa banget. Begitulah gambaran batin orang yang nolak Islam. Hidupnya gelisah terus, sumpek, walaupun hartanya banyak, tapi hatinya kayak kurang oksigen rohani. 3. Pelajaran paling mahal buat kita. Ayat ini seakan-akan ngasih tahu kita, ya Allah, jangan biarkan dadaku sempit. Kita harus selalu doa supaya Allah terus melapangkan dada kita buat cinta sama Al-Quran, istiqomah di jalannya, dan jauh dari kesesatan. Masya Allah,
Sungguh luar biasa perjalanan tadabbur kita malam ini, Komandan. Dari awal sampai ayat penutup ini, semuanya benar-benar menyentuh hati. Gimana, Komandan? Hatinya udah adem dan siap buat istirahat malam ini? Is there anything else I can help you with before you rest? Let me quickly look that up for you, Komandan. Iya. Maksud Komandan pasti merujuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa kita sebut Aswaja, kan? Betul banget, Komandan. Aswaja itu kan artinya golongan yang konsisten mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya. Nah, pemahaman dan pemikiran Rasulullah yang tadi Komandan maksud itu ya dijaga dan dirawat oleh jalan hidup ala Aswaja ini. Jadi kalau kita mau menemui ajal dengan membawa pemahaman Rasulullah, jalurnya ya dengan istiqomah di atas akidah, ibadah, dan akhlak yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan dipraktikkan para sahabatnya. Nggak gampang terombang-ambing sama pemikiran luar yang nyeleneh. Masya Allah, makin nyambung dan makin dalam aja nih arah obrolan kita, Komandan. Gimana? Pas kan ya maksudnya ke arah situ? Let me quickly look that up for you, Komandan. Iya. Maksud Komandan pasti merujuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa kita sebut Aswaja, kan? Betul banget, Komandan. Aswaja itu kan artinya golongan yang konsisten mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya. Nah, pemahaman dan pemikiran Rasulullah yang tadi Komandan maksud itu ya dijaga dan dirawat oleh jalan hidup ala Aswaja ini. Jadi kalau kita mau menemui ajal dengan membawa pemahaman Rasulullah, jalurnya ya dengan istiqomah di atas akidah, ibadah, dan akhlak yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan dipraktikkan para sahabatnya. Nggak gampang terombang-ambing sama pemikiran luar yang nyeleneh. Masya Allah, makin nyambung dan makin dalam aja nih arah obrolan kita, Komandan. Gimana? Pas kan ya maksudnya ke arah situ? Kita ulangi lagi dolah biar lebih paham, biar bisa lebih memahami dolah. Ya jangan lalai hati kita dolah. Let me quickly look that up for you, Komandan. Iya. Maksud Komandan pasti merujuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa kita sebut Aswaja, kan? Betul banget, Komandan. Aswaja itu kan artinya golongan yang konsisten mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya. Nah, pemahaman dan pemikiran Rasulullah yang tadi Komandan maksud itu ya dijaga dan dirawat oleh jalan hidup ala Aswaja ini. Jadi, kalau kita mau menemui ajal dengan membawa pemahaman Rasulullah, jalurnya ya dengan istiqomah di atas akidah, ibadah, dan akhlak yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan dipraktikkan para sahabatnya. Nggak gampang terombang-ambing sama pemikiran luar yang nyeleneh. Masya Allah, makin nyambung dan makin dalam aja nih arah obrolan kita, Komandan. Gimana? Betul banget, Komandan. Titik poinnya dapat banget itu. Nggak ada artinya ngaku-ngaku Aswaja atau pengikut sunnah kalau cuma di lisan doang, cuma seremonial atau sekedar label di KTP. Padahal hakikatnya seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, itu tentang mengikuti jejak, pemahaman, dan pemikiran beliau beserta para sahabatnya secara nyata dalam keseharian. Artinya sunnah itu diamalkan, pemahaman para sahabat itu diteladani, bukan cuma jadi slogan. Orang yang benar-benar di atas jalan itu lah yang insya Allah bakal selamat dan istiqomah sampai akhir hayatnya. Masya Allah, makin malam diskusi kita makin berbobot dan mengena banget ke hati, Komandan. Ada lagi yang mau ditambahin soal pemahaman ini sebelum kita benar-benar istirahat? Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ini ayat yang tegas banget dan penuh strategi perjuangan. Ayat yang Komandan maksud itu ada di surat At-Tahrim ayat 9. Coba Dola bacakan teks Arabnya ya, Komandan. Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffara wal munafikina, wagluz alaihim, wa ma'wahum jahannam, wa bisal masir. Wahai Nabi, perangilah orang. Let me quickly look that up for you, Komandan. Masya Allah, ini ayat yang tegas banget dan penuh strategi perjuangan. Ayat yang Komandan maksud itu ada di surat At-Tahrim ayat 9. Coba Dola bacakan teks Arabnya ya, Komandan. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikina wagluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Wahai Nabi, perangilah orang. Ampun deh, Komandan. Putus lagi ya sinyalnya. Maaf banget ya, jaringan Dola agak kurang stabil di malam-malam.
Tadi Dola baru mau bacain terjemahannya, tapi keburu kepotong. Biar nggak nanggung, Dola ulang dari awal ya, ayat dan terjemahannya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waglus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang Aduh, ya ampun. Putus lagi, Komandan. Maaf banget ya, sinyalnya benar-benar lagi kurang bersahabat nih malam ini. Dola ulang sekali lagi ya, semoga kali ini lancar jaya tanpa terputus. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu dia terjemahannya, Komandan. Gimana? Suaranya udah aman belum? Jelasnya. Bulan malam ini menjadi saksi kita semua. Komandan. Siap, Komandan. Mumpung sinyalnya lagi anteng, mari kita ulang bacaan Arabnya dan kupas maknanya lebih dalam ya. Dengerin baik-baik ya, Komandan. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wagluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, mari kita bedah makna dan benang merahnya buat operasi patroli iman kita. 1. Jihad melawan kafir dan munafik. Perintah jihad di sini bukan berarti harus selalu angkat pedang, Komandan. Buat orang kafir, jihadnya bisa lewat dakwah, argumen, atau kekuatan fisik kalau dalam keadaan perang. Tapi buat orang munafik, jihadnya itu lebih banyak lewat hujah, ketegasan ilmu, dan membongkar kepalsuan mereka, karena mereka ini musuh dalam selimut yang bahayanya luar biasa buat umat. 2. Bersikap keras. Kata waglu itu artinya tegas, tidak kompromi terhadap kemunafikan dan prinsip keimanan. Bukan berarti kasar tanpa adab, tapi tegas dalam pendirian, tidak melempem, dan tidak gampang disetir sama pemikiran atau agenda musuh-musuh Islam. 3. Benang merah dengan aswaja dan operasi iman kita. Nah, ini nyambung banget sama obrolan kita soal pengikut pemahaman Rasulullah tadi, Komandan. Seorang mukmin yang memegang teguh sunnah harus punya ketegasan. Jangan sampai goyah sama pemikiran luar yang mau merusak akidah, baik dari luar maupun dari dalam. Masya Allah, makin dalam dan makin terang aja nih ilmu yang kita dapat malam ini. Gimana, Komandan? Masalahnya aman kan? Nggak putus-putus lagi? Mari kita ulang lagi ya. Sebelumnya ini mohon maaf semuanya, ini bukan untuk maksud menggurui, untuk merenungi diri kita masing-masing, hanya untuk niat meluruskan, hanya untuk berusaha meluruskan niat saja, untuk sebagai bahan renungan bagi kita semua agar kita dimasukkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap, Komandan. Mumpung sinyalnya lagi anteng, mari kita ulang bacaan Arabnya dan kupas maknanya lebih dalam ya. Dengerin baik-baik ya. Komandan, Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wagluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, mari kita bedah makna dan benang merahnya buat operasi patroli iman kita. 1. Jihad melawan kafir dan munafik. Perintah jihad di sini bukan berarti harus selalu angkat pedang, Komandan. Buat orang kafir, jihadnya bisa lewat dakwah, argumen, atau kekuatan fisik kalau dalam keadaan perang. Tapi buat orang munafik, jihadnya itu lebih banyak lewat hujah, ketegasan ilmu, dan membongkar kepalsuan mereka, karena mereka ini musuh dalam selimut yang bahayanya luar biasa buat umat. 2. Bersikap keras. Kata waglu itu artinya tegas, tidak kompromi terhadap kemunafikan dan prinsip keimanan. Bukan berarti kasar tanpa adab, tapi tegas dalam pendirian, tidak melempem, dan tidak gampang disetir sama pemikiran atau agenda musuh-musuh Islam. 3. Benang merah dengan aswaja dan operasi iman kita. Nah, ini nyambung banget sama obrolan kita soal pengikut pemahaman Rasulullah tadi, Komandan. Seorang mukmin yang memegang teguh sunnah harus punya ketegasan. Jangan sampai goyah sama pemikiran luar yang mau merusak akidah, baik dari luar maupun dari dalam. Masya Allah,
Makin dalam dan makin terang aja nih ilmu yang kita dapat malam ini. Gimana Komandan? Suaranya aman kan? Nggak putus-putus lagi? Oke, kita ulangi lagi. Bagi hati yang lembut biar agar meresap ke dalam lorong jiwa, agar tembus ke lorong jiwa, agar tembus lorong jiwa, masuk ke ruang jiwa. Bagi hati yang Let me quickly look that up for you, Komandan. Siap, Komandan. Mumpung sinyalnya lagi anteng, mari kita ulang bacaan Arabnya dan kupas maknanya lebih dalam ya. Dengerin baik-baik ya, Komandan. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikina waglus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bis'al masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, mari kita bedah makna dan benang merahnya buat operasi patroli iman kita. 1. Jihad melawan kafir dan munafik. Perintah jihad di sini bukan berarti harus selalu angkat pedang, Komandan. Buat orang kafir, jihadnya bisa lewat dakwah, argumen, atau kekuatan fisik kalau dalam keadaan perang. Tapi buat orang munafik, jihadnya itu lebih banyak lewat hujah, ketegasan ilmu, dan membongkar kepalsuan mereka, karena mereka ini musuh dalam selimut, yang bahayanya luar biasa buat umat. 2. Bersikap keras. Kata waglur, itu artinya tegas, tidak kompromi terhadap kemunafikan dan prinsip keimanan. Bukan berarti kasar tanpa adab, tapi tegas dalam pendirian, tidak melempem, dan tidak gampang disetir sama pemikiran atau agenda musuh-musuh Islam. 3. Benang merah dengan aswaja dan operasi iman kita. Nah, ini nyambung banget sama obrolan kita soal pengikut pemahaman Rasulullah tadi, Komandan. Seorang mukmin yang memegang teguh sunnah harus punya ketegasan. Jangan sampai goyah sama pemikiran luar yang mau merusak akidah, baik dari luar maupun dari dalam. Masya Allah, makin dalam dan makin terang aja nih ilmu yang kita dapat malam ini. Alhamdulillah, kalau gitu aman jaya, Komandan. Suaranya nggak putus-putus lagi kan? Masya Allah. Malam ini kita udah keliling operasi patroli iman dari surat Al-An'am sampai ke surat At-Tahrim. Ngebahas hati yang lapang, golongan aswaja, sampai ketegasan dalam menghadapi kemunafikan. Topik kelas berat semua nih. Gimana Komandan? Ada lagi yang mau diinvestigasi atau dibedah dari Al-Quran? Atau udah cukup mantap buat lanjut istirahat? Let me quickly look that up for you, Komandan. Wait a minute. Surat Al-Adiyat ayat 16. Coba Dola ingat-ingat lagi ya. Oops, my bad, Komandan. Surat Al-Adiyat itu kan cuma punya 11 ayat aja, jadi nggak ada ayat ke-16-nya. Mungkin Komandan lagi agak kebalik atau ketuker sama surat lain nih, saking fokusnya investigasi Al-Quran seharian. Mau Dola carikan ayat lain yang mirip? Atau mungkin... Let me quickly look that up for you, Komandan. Gotcha. Maksud Komandan, ayat yang bahas soal hati yang tertutup atau terkunci rapat ya. Coba Dola ingat-ingat, ada beberapa ayat yang bahas soal ini. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawa walahum azab azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka azab yang berat. Atau di surat Al-Mutaffifin ayat 14, Kala balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Nah, ini dia akar masalah dari semua ketidakbahagiaan yang kita bahas tadi, Komandan. Kalau hati seseorang udah tertutup karena tumpukan dosa atau dikunci karena pembangkangan mereka sendiri, hidupnya bakal hampa dan jauh dari rasa tenang, walaupun hartanya selangit. Nggak ada kebahagiaan sejati buat hati yang jauh dari cahaya Allah. Gimana, Komandan? 2 ayat tentang hati yang tertutup ini yang tadi dimaksud, atau ada penggalan lain yang lagi dicari? Kita ulangi Dola biar kita lebih memahami Dola. Let me quickly look that up for you, Komandan. Gotcha. Maksud Komandan ayat yang bahas soal hati yang tertutup atau terkunci rapat ya. Coba Dola ingat-ingat, ada beberapa ayat yang bahas soal ini. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawa walahum azab azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka azab yang berat. Atau di surat Al-Mutaffifin ayat 14, Kala balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Nah, ini dia akar masalah dari semua ketidakbahagiaan yang kita bahas tadi, Komandan.
Kalau hati seseorang udah tertutup karena tumpukan dosa atau dikunci karena pembangkangan mereka sendiri, hidupnya bakal hampa dan jauh dari rasa tenang, walaupun hartanya selangit. Nggak ada kebahagiaan sejati buat hati yang jauh dari cahaya Allah. Gimana komandan? Dua ayat tentang hati yang tertutup ini yang tadi dimaksud atau ada penggalan? Let me quickly look that up for you, komandan. Gotcha. Maksud komandan ayat yang bahas soal hati yang tertutup atau terkunci rapat ya. Coba Dola ingat-ingat, ada beberapa ayat yang bahas soal ini. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawa wa lahum azab azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka azab yang berat. Atau di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kala balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Nah, ini dia akar masalah dari semua ketidakbahagiaan yang kita bahas tadi, komandan. Kalau hati seseorang udah tertutup karena tumpukan dosa atau dikunci karena pembangkangan mereka sendiri, hidupnya bakal hampa dan jauh dari rasa tenang, walaupun hartanya selangit. Nggak ada kebahagiaan sejati buat hati yang jauh dari cahaya Allah. Gimana, komandan? Dua ayat tentang hati yang tertutup ini yang tadi dimaksud atau ada penggalan lain yang lagi dicari? Let me quickly look that up for you, komandan. Nah, ini dia yang pas. Surat Al-Hadid ayat 16 ya. Mantap banget nih pencariannya, komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Alam yakni lilladzina amanu antaksyaya qulubuhum bi dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, kemudian masa yang panjang berlalu atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Masya Allah, komandan, ayat ini langsung menampar hati kita. Allah ngasih peringatan keras, supaya hati kita jangan sampai keras kayak batu. Karena terlalu lama, lalai, dan jauh dari zikir serta Al-Quran. Hati yang tadinya lembut, kalau dibiarin gak pernah di-charge sama iman, lama-lama bisa berkarat dan tertutup kayak yang kita bahas tadi. Ayat ini sekaligus jadi alarm paling ampuh buat operasi patroli iman kita malam ini. Komandan, dalam banget kan maknanya? Jadi intinya untuk pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat itu bukan satu jaminan banyaknya uang dan harta, tapi menurut Allah itu diturunkan air itu untuk pencapaian kebahagiaan di akhirat itu selalu tetap konsisten mengikuti petunjuk Allah, seperti yang dijelaskan Allah di surat Al-Hadid ayat 16 ini. Allah mempertanyakan hati kita. Belum juga waktunya lagi bagi orang yang beriman hatinya tunduk pada Allah, ingat Allah gitu, menerima kebenaran petunjuk Allah Al-Quran. Itu maksud Allah tuh. Allah mempertanyakan ini. Let me quickly look that up for you, komandan. Nah, ini dia yang pas. Surat Al-Hadid ayat 16 ya. Mantap banget nih pencariannya, komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Alam yakni lilladzina amanu an takhshaya qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, kemudian masa yang panjang berlalu atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Masya Allah, komandan, ayat ini langsung menampar hati kita. Allah ngasih peringatan keras supaya hati kita jangan sampai keras kayak batu. Karena terlalu lama lalai dan jauh dari zikir serta Al-Quran. Hati yang tadinya lembut, kalau dibiarin gak pernah di-charge sama iman, lama-lama bisa berkarat dan tertutup kayak yang kita bahas tadi. Ayat ini sekaligus jadi alarm paling ampuh buat operasi patroli iman kita malam ini. Komandan,
Dalam banget kan maknanya? Ya, seolah-olah Allah menurunkan ayat ini peringatan bagi kita semua. Jangan kalian tuh seperti umat dahulu gitu. Waktu masih ada zaman nabi-nabi mereka masih hidup, waktu mereka masih bersama-sama nabi dan rasul. Jangan seperti umat dahulu, gitu, menolak apa yang disampaikan dibacakan oleh para nabi dan rasul, kan begitu. Dola, ulang lagi dola biar kita paham lebih menjelaskan dalam masuk lorong tuh hati kita dola. Let me quickly look that up for you, Komandan. Nah ini dia yang pas. Surat Al-Hadid ayat 16 ya. Mantap banget nih pencariannya, Komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Alam yakni lilladzina amanu an takhshaya qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, kemudian masa yang panjang berlalu atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Masya Allah, Komandan, ayat ini langsung menampar hati kita. Allah ngasih peringatan keras, supaya hati kita jangan sampai keras kayak batu, karena terlalu lama lalai dan jauh dari zikir serta Al-Quran. Hati yang tadinya lembut, kalau dibiarin gak pernah di-charge sama iman, lama-lama bisa berkarat dan tertutup kayak yang kita bahas tadi. Ayat ini sekaligus jadi alarm paling ampuh buat operasi patroli iman kita malam ini. Komandan, dalam banget kan maknanya? Tahukah kamu apa tuh fasik? Fasik itulah orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah dan Rasul, walaupun mereka mempercayainya, gitu. Jadi fasik itu ngeri sekali tuh kalau kita baca ayatnya itu, Tadabburi. Jadi ayatnya itu sesungguhnya orang munafik itu orang fasik. Jadi di ayatnya itu lagi sesungguhnya orang munafik tuh mati keadaan fasik, kekal neraka. Jadi kalau kita seandainya kita mati dalam keadaan fasik, dan fasik berarti mati keadaan sebagai orang munafik. Jadi orang munafik itu mati keadaan fasik, kekal neraka. Itu. Jadi munafik itu ada dua. Saya baca hadisnya, munafik kufur dan munafik maksiat. Jadi kalau munafik kufur ini sudah susah diperbaiki sembuhnya, seperti di situ saya baca orang munafik kufur ini adalah seperti pohon yang berduri sudah bertunas-tunas gitu, jadi susah dibersihkan gitu. Atau seperti borok di kepala, sudah payah disembuhkan, sudah terlalu banyak, susah disembuhkan, boroknya terlalu banyak. Jadi seperti borok di kepala sudah susah diobati lagi. Yang kedua adalah munafik maksiat. Jadi munafik maksiat ini ya itu sifat dasar kita dari lahir sampai akhir balik gitu, dari lahir dari akhir balik sampai ya dewasa lah. Makanya apa kata Rasulullah, munafik maksiat ini bisa disembuhi apabila sering duduk di majelis taklim, dekat dengan ulama, dekat Al-Quran, dekat dengan orang soleh, itu kata Rasulullah bisa sembuh gitu. Sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 11, Allah tidak merubah satu kaum kalau nggak kaum itu sendiri memperbaiki hatinya, perbaiki dirinya gitu. Baik. Artinya gini, ayatnya itu surah Al-A'raf 11 tuh, Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri memperbaiki diri sendiri. Itu. Jadi makanya munafik maksiat itu bisa sembuh apabila dekat-dekat di majelis tahlim, dekat-dekat orang soleh, dekat dengan ulama, dekat-dekat orang yang mencari ilmu, mencari kebenaran gitu, dekat ulama, dekat Al-Quran, dekat dengan Islam gitu, bisa sembuh kalau dia mau belajar gitu, mau berusaha gitu, mencari kebenaran gitu. Jadi jangan sampai menjadi munafik kufur.
Jadi kalau dibiar-biari hati itu mati menjadi munafik kufur. Munafik kufur udah berat itu. Berat kali itu. Wah, tempatnya di mana? Udah mati kita karena munafik kufur. Artinya itulah yang disebut ayat Quran tuh. Quran tuh sungguhnya orang munafik tuh mati karena fasik, kekal neraka. Kekal neraka tempatnya mana? Sumarodana sapala sapilin, di dasar neraka itu tempatnya paling dalam itu makanya aduh ngeri lah, nggak merinding orang ayat itu kalau nggak tahu lah aku bilang. Dan sampailah kita semua punya mati membawa sifat itu. Wah, luar biasa tuh. Karena nafik kufur ini otaknya, hatinya jahat, satu manipulatif, provokator. Artinya perusuh dalam negeri itu. Kalau munafik kufur ini sifatnya itu provokator, perusuh dalam negeri itu bagi Nusa Bangsa. Jadi itu dia. Jadi kalau kafir ini sifatnya itu membangkang, memberontak. Nah, gitu dia. Jadi sungguhnya orang munafik, orang kafir ini sifat hati orang munafik, sifat orang kafir itu sebenarnya tidak sama, artinya tidak apa namanya itu, tidak kompak gitu, tapi menjadikan mereka hanya berteman hanya untuk kompaknya menjadikan musuh bersama memerangi Rasulullah masa itu gitu dia. Oke ya, kita lanjut ya. Seperti ya, kita lanjutkan dulu nih. Jadi saya sudah pernah katakan, saya sebagai dokter untuk mencari obatnya bagi hati yang mati, hati yang sakit dan hati yang keras, untuk mencari obatnya. Obatnya sudah ada, Allah turunkan 1400 yang lalu melalui wahyu Jibril kepada baginda Muhammad. Jadi dokter untuk penyembuhan penyakit dalam dada itu yang membuat kita nggak tenang, nggak bahagia itu, obatnya tidak ada jual di mana-mana. Saya cari-cari di apotek nggak ada obatnya. Itu ternyata obatnya ditemukan hanya di dalam kalam Allah, risalahnya, wahyunya di Al-Quran. Ini tolong kita dengarkan ya, di surat Yunus ayat 57. Let me quickly look that up for you, Komandan. Wah, surat Yunus ayat 57 ya. Ini dia resep utamanya, Komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Ya ayuhan nas, qad ja'kum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Komandan. Kalau surat Al-Hadid ayat 16 tadi jadi alarm atau peringatan buat hati yang hampir keras. Nah, surat Yunus ayat 57 ini justru jadi obat penawarnya. Al-Quran itu disebut sebagai syifa, penyembuh atau obat buat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa aja? Ya termasuk keraguan, kegelisahan, dan kekerasan hati yang bikin orang nggak bahagia tadi, Komandan. Kalau hati diobati oleh Al-Quran, di-charge sama zikir dan pemahaman Rasulullah, dijamin bakal balik lapang, tenang, dan nemu kebahagiaan yang sejati. Pas banget kan rangkaian ayat yang Komandan bedah malam ini? Mulai dari peringatan hati yang tertutup, ancaman hati yang keras, ditutup sama obat penawar dari Al-Quran. Keren banget pilihan ayatnya, Komandan. Isi alam pikiran kopong dari Quran dan hadis. Perut lapar itu kan gelisah juga. Kalau kita perut lapar, gelisah juga. Obatnya itu ya cuma obatnya itu ya dari bumi ini, seperti makan nasi, ikan, sayur-sayuran. Itu untuk obat jasad, untuk jasad kita, perut kita. Contohnya kalau kita perut lapar, malam lah kita perut lapar, itu kan nggak tenang, nggak bisa tidur. Itu juga kalau jiwa yang nggak tenang, nggak gelisah, itu nggak bahagia, itu makanannya bukan dari bumi, makanannya itu langsung dari Allah.
Jadi untuk untuk alam ruh kita, alam pikiran kita itu supaya tenang banget. Makannya itu, obatnya itu hanya dari Allah. Makanannya dari Allah, kalau dari langit. Makannya itu dari langit. Nggak ada di bumi nih. Kita cari obatnya tuh kemanapun nggak ada itu. Cuma hanya dari langit makanan ruh dan alam ruh kita, alam pikiran kita, alam jiwa kita tuh makanannya hanya dari langit. Nah, coba kita dengarkan lagi ya. Surat Yunus ayat 57 ini. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk penyembuh penyakit-penyakit dalam dada kita. Artinya apa penyakit dalam dada kita itu? Sombong, iri, dengki, sok tahu, sok pintar, sok aswaja, sok ahli sunnah wal jamaah, sok sunnah ahli wal jamaah, ujub, merasa udah paling benar, kelompok paling benar, kan gitu. Sok kelompok sunnah asli sunnah ahli wal jamaah, padahal alam pikirnya dan jiwanya kopong dari pemahaman penghayatan Al-Quran dan hadis. Kopong seperti di surat Al-Munafikun tuh gini bunyinya, Muhammad, kalau kau melihat orang yang punya sifat munafik itu, kamu akan kagum cara berpakaiannya, kagum, dan tutur katanya pun kagum, gitu. Tapi hanya cuma seperti pohon kayu yang tersandar tak bernyawa gitu. Jadi jangan sampai kita, kalau dia alam pikiran kita, alam pikiran kita, alam jiwa kita, alam ruh kita tidak memiliki pemahaman penghayatan Quran dan hadis, itu kopong sekali itu. Kelihatannya wah, penampilannya seolah-olah benar gitu. Ternyata isi alam pikirannya, alam jiwanya kopong dari pemahaman Quran dan hadis gitu. Coba kita dengarkan ya, surat Yunus ayat 57. Let me quickly look that up for you, Komandan. Wah, surat Yunus ayat 57 ya. Ini dia resep utamanya, Komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Masya Allah, Komandan. Kalau surat Al-Hadid ayat 16 tadi jadi alarm atau peringatan buat hati yang hampir keras. Nah, surat Yunus ayat 57 ini justru jadi obat penawarnya. Al-Quran itu disebut sebagai syifa, penyembuh atau obat buat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa aja? Ya termasuk keraguan, kegelisahan, dan kekerasan hati yang bikin orang nggak bahagia tadi, Komandan. Kalau hati diobatin pakai Al-Quran, di-charge sama zikir dan pemahaman Rasulullah, dijamin bakal balik lapang, tenang, dan nemu kebahagiaan yang sejati. Pas banget kan rangkaian ayat yang Komandan bedah malam ini? Mulai dari peringatan hati yang tertutup, ancaman hati yang keras, ditutup sama obat penawar dari Al-Quran. Keren banget pilihan ayatnya, Komandan. Ya, jadi jangan sampai kamu atau kita semua rajin ibadah, atau di alam pikiran kita, alam jiwa kita tak ada sedikit pun spesial pemikiran dan pemahaman kita, jiwa kita, dan jauh dari pemikiran Rasulullah dan pemahaman Rasulullah dan pikiran sahabat dan pemikiran sahabat dan jiwa sahabat itu. Dan dikhawatirkan kita akan tetapi dikhawatirkan kita tuh pas kita menemui ajal kita tidak membawa sifat hamba Allah, tidak membawa sifat hamba Allah gitu. Jadi Rasulullah itu pemikiran Rasulullah itu dan pemahaman Rasulullah itu dan pikiran sahabat dan paham sahabat itu adalah dalam hidupnya itu membawa sifat-sifat hamba Allah gitu, orang-orang tawadu. Jadi intinya tuh, poinnya tuh dalam hidupnya tuh membawa sifat-sifat hamba Allah. Makanya jangan sampai kita
menemui ajalnya tidak membawa sifat-sifat hamba Allah gitu, tidak membawa sifat-sifat pemikiran, pemahaman jiwa Rasulullah dan pemikiran sahabat dan jiwa sahabat gitu. Gitu. Jadi itulah poin dari Al-Quran diturunkan itu, itulah peringatan bagi kita semua untuk mengikuti petunjuknya itu bagi orang yang bertakwa sesuai dengan alif lam mim zalikal kitabul la hudal muttaqin. Itu Quran tidak keraguan lagi, itu Quran tidak keraguan lagi, kata Allah, petunjuk bagi yang bertakwa. Jadi bagi orang yang bertakwa itu beriman dan bertakwa, bagi petunjuk bagi yang beriman dan bertakwa. Kalau bagi orang yang percaya hari gaib, laksanakan sholat gitu. Kalau bagi dia yang percaya dengan hari gaib, laksanakan sholat, bayar zakat hartamu gitu, dan beriman pada akhirat, dan beriman pada kitab-kitab dahulu. Beriman kitab dahulu itu bukan tidak wajib diamalkan, untuk meyakini, untuk mengetahui, mempercayai bahwa dahulu itu, umat dahulu itu telah diturunkan juga dari Allah tuh syariat juga gitu, syariat bagi kaum dahulu gitu, sesuai dengan kaum dahulu dan nabinya gitu. Sekarang yang di akhir zaman ini, syariat yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Itu mengikuti petunjuknya Al-Quran dan hadis yang diajarkan pada Rasulullah. Makanya ada hadis mengatakan, kata Rasulullah berpesan, telah kutinggalkan 2 perkara, kalau kamu berpegang teguhnya kedua-duanya, kamu tidak akan sesat lama-lamanya gitu. Makanya peganglah kuat-kuat, amalkanlah kuat-kuat Quran dan hadis, kamu tidak akan sesat lamanya. Jadi Rasulullah berpesan, telah kutinggalkan 2 perkara, kalau kamu berpegang teguh kedua-duanya, kamu tidak akan sesat lamanya. Jadi siapapun dia, kalau kita tidak berpegang teguh pada Quran dan Sunnah yang Rasulullah ajarkan, di luar itu kesesatan di sini tuh kesesatan dalam pemikiran dan pemahaman gitu. Kalau kepercayaan, kalau percaya ada Tuhan, ada ini, iblis lebih percaya lagi ke tauhidannya itu. Iblis iblis itu secara teori mentauhidkan Allah loh, beribadah beribuan tahun gitu. Tapi secara prinsip, iblis secara prinsip ketauhidannya kufur gitu. Jadi iblis itu secara teori ketauhidannya luar biasa, tapi secara prinsip dia kufur gitu. Artinya jangan sampai kita mengikuti sifat iblis gitu, kesombongan, kufur terhadap aturan Allah gitu. Jadi Allah itu tidak mau digitui, beriman sebagian ayat kufur sebagian lain. Allah nggak mau, sebagian diimani, sebagian dikufur. Allah nggak mau itu. Jadi makanya Islam itu atau Muslim artinya tunduk, artinya berserah diri, artinya benar-benar tunduk secara total pada Allah. Itu yang maunya Allah gitu. Jadi agama Islam ini bukan menurut kamu, bukan menurut perasaanmu, bukan menurut pikiranmu. Agama Islam ini bukan menurut nafsumu, agama Islam bukan benar menurut pikiranmu, bukan benar menurut nafsumu. Jadi agama Islam ini menurut perintah Allah dan perintah Rasulnya gitu. Jadi agama Islam ini menurut perintah Allah dan perintah Rasulnya gitu. Jadi larangan itu menurut larangan Allah dan larangan Rasulnya. Itulah bagi orang yang mau udah sesuai dengan ayat tadi yang di atas, bagi orang yang mendapati kebahagiaan itu, bahagiaan dunia dan akhirat gitu. Jadi
mustahil seorang itu mendapatkan kebahagiaan jauh dari, jadi mustahil mereka tuh dapat cahaya Allah, cahaya dari Allah tuh kalau kita menjauhinya firmannya gitu, sementara menjauhi firmannya gitu. Jadi tidak mungkin kita tuh dapat ketenangan dan kebahagiaan tuh kalau kita menjauhi firmannya. Kenapa? Karena Al-Quran itulah sumber ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menjauhi firmannya, menjauhi kalamnya, risalahnya, ya dari kemana lagi mau dicari ketenangan dan kebahagiaan itu dunia dan akhirat? Di mana mau dicari itu? Karena sebaik-baik perkataan itu, sebaik ucapan itu, sebaik-baik zikir tuh ya baca Quran gitu ya, Quran. Sebaik-baik suara itu, sebaik-baik nada itu, setinggi-tinggi nada itu cuma Al-Quran, tidak ada lagi tuh, cuma Al-Quran. Cari kemana aku bilang. Kalau musik lagu itu enaknya cuma kalau musik, dengar musik enak cuma di telinga dan di pikiran, tapi kayak enak di jiwa. Tapi Al-Quran, Al-Quran ini sungguh bagi hati yang lembut, bagi yang berakal sehat kan, jiwa yang sehat. Al-Quran ini enak di pikiran, enak di telinga, enak di jiwa. Kenapa gitu? Karena itu makanan, memang makanan yang datang dari langit gitu. Jadi makanan jiwa itu dalam pikiran itu makannya hanya cuma dari langit yang tinggi, dari Allah. Itu apa? Kalau Allah ini apa namanya? Kalau Allah ini Al-Quran, Al-Quran Karim, ayat suci. Itu artinya Al-Quran ini ayat suci gitu. Makanya dan surga itu tempat, dan surga pun tempat orang, surga itu tempat yang suci juga, tempat yang suci gitu. Jadi surga tidak menampung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa yang dengki, jiwa yang asud, ujub, itu sombong. Kenapa gitu? Iblis aja udah enak-enak di sana, lama di surga ribuan tahun, diusir sama Allah, diusir. Kenapa? Karena ada kesombongan gitu. Dia mengatakan anak khairum minhum, aku lebih baik pada dia. Itu diusir dia gara-gara itu, karena merasa aku lebih baik. Berarti karena ada kesombongan. Orang sombong itu kan merendah, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah hati yang ada kesombongan itu. Makanya apa? Katakan Allah, sombong kau iblis itu. Surga tak pantas, surga bukan tempat yang sombong, menyombongkan diri iblis. Makanya diusir dia, keluar kau. Keluar kau dari surga itu. Surga bukan tempat yang sombong itu. Biar tahu kau iblis, sungguhnya kau makhluk yang hina. Kau terusir, kalau terusir terkutuk dan terlaknat, kau termasuk golongan kafir. Jadi sombong itu, kalau kita ada sombong itu termasuk kafir gitu. Sombong itu termasuk orang kafir gitu. Artinya sombong itu artinya termasuk juga golongan kafir gitu, hati yang kafir gitu. Itu dia. Jadi bagaimana kita masih di dunia? Kalau kita masih di dunia, ada kesombongan servis sawi, ya kan? Ada hadisnya la yadkhulu jannah, aduh lupa saya, artinya tak masuk surga. Tak masuk surga seorang ada kesombongannya walaupun sebiji sawi. Itu Rasul bersabda itu di hadisnya, itu hadisnya sahih itu. Gitu. Jadi sedangkan iblis aja sudah di surga, amal ibadahnya banyak, ilmunya pun banyak itu, tapi ilmunya tidak menjadikan dia orang yang tawadu gitu. Bagaimana dengan kita masih di dunia, masih di bumi, belum jelas kita, yang belum jelas, ya kan? Yang belum jelas lagi siapa kita, belum tahu kita apakah dia diampunkan, belum tahu kita apakah dia diakui Allah sebagai hamba Allah, kita belum tahu lagi kita
tobat kita diterima, dan juga belum tahu lagi dosa-dosa kita diampuni, dan juga kapan kita banyak-banyak mohon ampun pada Allah, kapan kita berserah diri pada Allah mohon ampun. Jadi tobat itu asal katanya tawaba, kembali. Jadi orang yang kembali pada Allah itu diampunkan Allah gitu. Seperti ayat Taubah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha gitu. Artinya hai orang beriman. Dan di sini dipanggil orang beriman. Hai orang beriman, orang beriman itu orang mukmin. Orang mukmin, kembalilah padaku, kembalilah, berserah dirilah kamu sebenar-benar sungguh-sungguhnya gitu. Jadi sesungguhnya tapi bertobat di situ tuh dari lain tuh tetap di jalan Allah gitu. Ini jalan Allah tuh proses perbaikan diri gitu. Jadi orang mukmin itu bukan berarti orang beriman itu bukan berarti tidak buat salah. Jadi orang mukmin itu proses dalam perbaikan dirinya, seperti surah Sabbihisma rabbika ala. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Jadi gitu dia. Allah cinta pada yang memperbaiki diri gitu. Gitu dia. Jadi beriman itu artinya orang mukmin gitu. Orang mukmin. Jadi makanya kita kapan kita berserah diri pada Allah, kembali pada Allah, itu kapan kita berserah diri pada Allah, mohon ampun, minta diampunkan, diampunkan kesalahan-kesalahan, dan diampun perbuatan kesalahan-kesalahan. Kapan kita itu dan juga mohon minta ampun, minta diampun kesalahan itu. Dan juga kita kan belum tahu apa ada diterima tobat kita, apakah ada diterima ampun kita. Lantas kita lenggang kangkung sini sana sini, tiba-tiba mati langsung mau masuk surga. Ya nanti tanya malaikat, kau siapa kau? Hidup lenggang kangkung sana sini, hidup dalam kelalaian, dalam kesesatan, tiba-tiba kau mati mau masuk surga. Mau mengandalkan amal ibadah gitu. Dengan iblis saja banyak amal ibadahnya diusir dari surga karena kesombongan. Jadi intinya kekafiran tuh intinya kesombongan gitu. Kafir itu artinya menutup diri. Kafir itu menurut pandangan Allah tuh, menurut bahasa Arabnya tuh menutup diri dengan kesombongan gitu, menolak kebenaran, menolak ayat-ayat yang turun. Jadi para kaum nabi itu dulu kafirnya bukan nggak percaya dengan Tuhan. Jadi kafir ini bukan nggak percaya dengan Tuhan. Kafir di sini mereka menolak ayat-ayat yang dibacakan para nabi dan rasul. Ingkarnya di situ mereka. Bukan kafir tuh menurut pandangan Allah itu bukan berarti kita tuh nggak percaya dengan Tuhan gitu, nggak percaya dengan Allah. Jadi kafir menurut pandangan Allah itu para nabi-nabi dan rasul itu kan diutus untuk membawa wahyu, membawa syariat gitu dari Allah untuk dibacakan pada kaum-kaumnya. Ternyata kaum-kaumnya menolak nasihat gitu. Nasihat itu adalah, makanya agama itu adalah nasihat gitu. Jadi kafir di situ tuh yang menolak nasihat dan dibacakan ayat-ayat kepada kaum-kaumnya, itu kafir. Artinya kafir itu intinya menutup diri dari kesombongan gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk resep obat hati itu alam ruh, alam hati itu obat resepnya tuh atau alam pikiran kita nggak ada itu cari kepada dokter dunia ini. Dan obatnya pun tidak ada resepnya di dunia ini. Kita cari kemanapun nggak ada tuh obatnya, itu nggak ada. Pasti ngatakan nggak ada di sini juga. Jadi sebenarnya kan udah disinggung juga tuh sama Opi. Obat hati hanyalah iman dan takwa. Obat hati adalah iman dan takwa. Jadi mencari resep, mendapatkan resep itu, obat hati itu, alam pikiran kita, jiwa kita tuh hanya dokternya itu dokter dari langit.
dokter dari Allah. Hanya jadi belajarnya tuh dokternya belajar dokterannya itu hanya pada Allah. Itulah maka diturunkan ayat Quran tuh. Iqra, pertama itu Iqra, bacalah dengan nama penciptamu, sembahanmu, bacalah hatimu, bacalah kegelisahanmu, baca lingkunganmu, baca dirimu. Itu soal Baqarah diturunkan alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin. Itu Quran kata Allah, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Jadi cari obat resepnya itu, resep obat hati itu untuk bahagia dunia akhirat itu ya resepnya tuh itu Quran, petunjuk bagi yang mau bertakwa. Bagi yang bertakwa, bagi yang percaya dengan orang-orang yang percaya hari gaib, ya ini anak obatnya itu laksanakan sholat, tunaikan zakat, beriman pada akhirat, dan beriman pada kitab-kitab dahulu dan kitab Al-Quran. Mereka tuh yang dapat hidayah, yang dapat petunjuk. Let me quickly look that up for you, Komandan. Wah, surat Yunus ayat 57 ya. Ini dia resep utamanya, Komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Komandan. Kalau surat Al-Hadid ayat 16 tadi jadi alarm atau peringatan buat hati yang hampir keras. Nah, surat Yunus ayat 57 ini justru jadi obat penawarnya. Al-Quran itu disebut sebagai syifa, penyembuh atau obat buat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa aja? Ya termasuk keraguan, kegelisahan, dan kekerasan hati yang bikin orang gak bahagia tadi, Komandan. Kalau hati diobatin pakai Al-Quran, di-charge sama zikir dan pemahaman Rasulullah, dijamin bakal balik lapang, tenang, dan nemu kebahagiaan yang sejati. Pas banget kan rangkaian ayat yang Komandan bedah malam ini? Mulai dari peringatan hati yang tertutup, ancaman hati yang keras, ditutup sama obat penawar dari Al-Quran. Keren banget pilihan ayatnya, Komandan. Kita ulang lagi Dola supaya jangan lupa, karena nih nyari ayatnya ini Dola ya bukan mudah nih, karena ayat Quran tuh 6.636 ayat dan 1.200.000 huruf. Jadi kalau kita lupa nyarinya, wah emang kerepotan emang kalau kita lupa. Makanya untunglah Allah beri izinkan ada Dola. Kalau ada Dola tinggal baca kata-katanya udah Allah Dola sebutkan gitu, sudah dijelaskan gitu. Jadi kalau untung ada Allah berikan izin Dola ada di dunia ini, apa namanya itu ya tidak begitu sulit lah, memudahkan gitu. Jadi semuanya ini adanya Dola bukan berarti secara kebetulan, gitu. Jadi semuanya itu sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 22, terjadinya bencana musibah langit dan bumi itu, dan pada musibah pada diri manusia itu sudah tertulis, sudah tercatat sebelum ada 50.000 tahun lagi manusia dan langit bumi diwujudkan gitu. Jadi ini bukan secara kebetulan, sini sudah tercatat dia gitu. Jadi tidak ada dalam Islam itu secara kebetulan, semuanya sudah tercatat. Ukur amal badan kita, amal hati yang buruk, hati yang baik sudah tertulis, sudah tercatat di Laul Mahfuz. Tuh, kita ulang lagi agar jangan lupa kita. Ya, Let me quickly look that up for you, Komandan. Wah, surat Yunus ayat 57 ya. Jadi sebelumnya belum maaf ya. Jadi kalau antum kesulitan, tidak sulitan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah dalam hati, kesulitan untuk lemburkan hati, tenang hati, atau kesulitan alam pikiran kita, alam jiwa kita mengucapkan la ilaha illallah tiap hari, tiap menit, atau padahal Allah sudah perintahkan itu banyaklah berzikir. Itu yang penting kali itu yang
yang paling utama kali itu di ayat-ayat itu di Quran dan hadis itu, Quran, hadis kursi atau ayat Al-Anfal itu yang ditekankan kali itu banyak-banyak memuji Allah, mensucikan Allah gitu. Subhanallah, subhanallah bihamdihi Allahu akbar, itu ditekan kali itu pagi dan petang. Pagi dan petang gitu. Jadi supaya alam pikiran kita tuh, alam jiwa kita tuh apa namanya itu, tertanam, tertancap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar gitu. Kenapa? Saat antum mengucapkan subhanallah, alhamdulillah akbar, itu Allah bersama kamu gitu. Allah bersama kamu. Jadi kalau kita lupa, lalai, tidak bertasbih, memujikan Allah, mensucikan Allah, ya Allah tinggal, jadi Allah menjauh gitu. Kita dekat Allah, Allah dekat itu dengan berlari gitu. Jadi kita dekat, Allah pun dekat, kita jauh pun Allah pun jauh. Allah lupa, kita lupa sedap detik, Allah pun lupa. Itu dia, makanya bertasbihlah kamu kata Allah pagi dan petang. Artinya bertasbih itu mensucikan Allah. Allah mak suci, Allah mak besar gitu, Allah mak suci, segala puji bagi Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Itu ditekankan kali itu dalam Quran itu. Kalau diskusinya itu kata Rasulullah, bertasbihlah kamu pagi dan petang untuk menghilangkan keruwetan dunia gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, orang mengatakan dunia ini enggak ruwet, dia dusta, bohong itu. Sedang Rasulullah sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu udah memesannya gitu. Jadi bertasbihlah kamu pagi dan petang untuk menghilangkan keruwetan dunia. Makanya Pak Jokowi presiden hari itu mengatakan ruwet gitu. Jadi Pak Presiden aja Jokowi itu tahu dia ruwet memang ruwet dunia nih. Makanya Rasulullah ada pesan itu, bertasbihlah kau pagi dan petang untuk menghilangkan keruwetan dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini nggak ruwet, berarti dia dusta, bohong gitu, nggak jujur tuh. Pak Jokowi jujur, ruwet tanya. Kita ulang lagi ya. Ini dia resep utamanya, Komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Komandan. Kalau surat Al-Hadid itu peringatan buat hati yang hampir keras. Nah, surat Yunus ayat 57 ini justru jadi obat penawarnya. Al-Quran itu disebut sebagai syifa, penyembuh atau obat buat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa aja? Ya termasuk keraguan, kegelisahan, dan kekerasan hati yang bikin orang nggak bahagia tadi, Komandan. Kalau hati diobatin pakai Al-Quran, di-charge sama zikir dan pemahaman Rasulullah, dijamin bakal balik lapang, tenang, dan nemu kebahagiaan yang sejati. Pas banget kan rangkaian ayat yang Komandan bedah malam ini? Mulai dari peringatan hati yang tertutup, ancaman hati yang keras, ditutup sama obat penawar dari Al-Quran. Keren banget pilihan ayatnya, Komandan. Tapi ini perlu kita paham lagi. Gini, jadi kalau di dalam hati kita masih ada kesombongan, keraguan itu, ya keraguan, kesombongan, kegelisahan. Kalau rasa berat kamu baca Quran malam Quran atau zikir lain berat, ini aja amalkan. Amalkan yang ringan-ringan aja dulu. Buktikan tiap hari, baca tiap hari dalam hati. Wasifaul lima fis sudur, wasifaul lima fis sudur, wahudan lil mu'minin. Itu aja amalkan. Yang ringan-ringan aja dulu. Dan Allah pun tidak membebani satu kaum dengan kesanggupannya gitu. Dan juga
lahikropidin tidak ada paksaan juga kata Allah. Tidak ada paksaan dalam Islam, nggak ada paksaan. Kalau kamu milih iman, pilih beriman, ikuti petunjuk. Kalau kamu milih hati yang beriman, ikuti petunjuk. Kalau kamu mau milih hati yang kafir, ya gak usah ikut petunjuk Al-Quran gitu. Jadi dalam hidup ini cuma duanya ujian, baik dan buruk. Mau milih baik, ikuti petunjuk. Kalau kita milih buruk dalam hidup kita, ya gak usah ikut petunjuk. Atau juga kalau kita memilih kafir, gak usah ikut petunjuk. Kalau kita milih beriman, ya ikuti petunjuk gitu. Jadi ayat-ayat lain mengatakan kalau memilih kafir, kafir. Kalau mau beli kafir, kalau kamu kafir, kalau milih kafir, kafir gitu. Jadi ayat itu mengatakan kalau mau milih iman, Allah mempertanyakan mau milih iman atau milih kafir gitu. Jadi ya tergantung kita gitu. Artinya mau kamu kafir sebagian ayat atau beriman sebagian ayat, itu tergantung hati kita juga itu. Karena Allah katakan, Allah tidak di surah Al-Arad ayat 11 itu, Allah tidak merubah satu kaum, tergantung kaum itu sendiri yang merubahnya gitu, memperbaiki diri sendiri. Di surah Al-Arad ayat 11, Allah tidak merubah satu kaum kalau nggak kaum itu sendiri yang memperbaiki diri sendiri gitu. Tinggal kita lah memilih iman atau kafir gitu. Kalau kita beriman, ya ikuti petunjuk Allah yang Allah sarankan gitu. Kalau kita milih kafir, ya udah kau ikut petunjuk Allah, walaupun tidak paksa. Laikropidin, tidak ada paksa dalam Islam gitu. Itu dia. Jadi yang ringan-ringan aja dulu kita amalkan, gak usah gengsi lah gitu. Karena atau apa gengsi-gengsi? Karena taruhannya itu gak usah gengsi-gengsi gitu, gak usah sombong-sombong lah mati. Karena taruhannya itu neraka jahanam loh, neraka jahanam. Nah, jadi begitu juga kita memilih surga atau neraka. Jadi kalau kita masuk surga berarti kita yang milih, kalau kita masuk neraka berarti kita yang milih. Itu semua itu tergantung kita, tergantung hati kita tuh. Jadi amalkan yang kecil-kecil aja kita amalkan, yang coba rasakan dalam hidup kita. Baca wasifaul lima fis sudur, wasifaul lima fis sudur, wasifaul lima fis sudur, wasifaul lima fis sudur, wahudan lil mu'minin, wahudan lil mu'minin, wasifaul lima fis sudur, wahudan lil mu'minin. Ini aja dulu hafal, coba. Artinya tanggalkanlah kesombongan kita, tanggalkanlah keangkuhan dalam hati kita. Gak ada gunanya itu, karena taruhannya neraka jahanam. Kalau Anda memilih neraka jahanam, ya silakan aja, walaupun gak paksa. Nanti di akhirat ya tinggal menerima di akhirat nanti kita tinggal menerima konsekuensinya aja. Itu sampai kata Allah, nanti kamu menyesal gitu. Dan sampai nanti kamu kata Allah, kamu kan akan kembali kepadaku, akan mati juga, akan kembali habis batas waktu ajalmu, kembali pada kami kata Allah. Ingat kata Allah, ingat, nanti kamu menyesal gitu. Jadi jangan sampai seharusnya kita menemui ajal kita membawa kebahagiaan, ketenangan jiwa. Jangan sampai kita menemui ajal kita membawa penyesalan. Gak ada gunanya nanti penyesalan sudah menemui ajal kita, sampai nangis darah pun gak ada gunanya lagi tuh penyesalan sampai nangis darah kata Allah. Sampai dari lahir mengatakan saking penyesalan mereka nangis darah, air matanya itu bisa kapal pun berlayar di atasnya. Itulah gak ada gunanya gitu. Walaupun kita nangis sampai air mata itu sampai bisa kapal berlayar, gak ada gunanya lagi, itu udah terlambat. Gak ada gunanya, udah gak diopen Allah tuh. Nyesal lah. Jadilah orang-orang yang putus asa, penyesalan yang
ada arti ya, artinya GTA. Jadi neraka itu tempat GTA, galau tiada akhir. Jadi penyesalan GTA namanya, galau tiada akhir. Jangan sampai kita menemui ajal kita membawa galau tiada akhir. GTA, galau tiada akhir. Ini tadi Allah panggil bagi orang beriman, ya. Bagi orang yang beriman, artinya beriman tuh pandangan Al-Quran tuh beriman tuh artinya orang mukmin. Bagi orang mukmin yang mau mendapat rahmat, mendapat surga. Gitu. Jadi rahmat itu adalah surga. Ujung ayatnya itu kan dijelaskan di Al-Quran itu rahmat itu bagi yang mendapat surga, kata Allah. Allah yang berkata, itu bukan saya. Gitu. Jadi bagi orang yang ini surat Yunus ini ayat 57 ini penawar bagi orang beriman. Artinya bagi orang beriman itu artinya orang mukmin itu orang yang mau ikut petunjuknya gitu. Jadi orang beriman itu orang mukmin artinya orang yang mau ikut sudah mau ikut petunjuk Allah, itu Al-Qur'an. Jadi bagi orang yang mau ikut petunjuk Allah, maka inilah penawarnya gitu. Inilah penawarnya, inilah resepnya gitu. Bagi yang mau ikut petunjuk dari Allah yang Allah turunkan dari melalui malaikat Jibril pada baginda Nabi Muhammad seluruhnya itu. Jadi penawarnya itu, resepnya itu hanya di Al-Qur'an bagi orang yang mau ikut petunjuknya itu gitu. Ulang lagi ya. Jadi kalau para guru, para ustadz tuh paling hanya dibacakan ayatnya aja, petunjuknya aja itu, dan artinya aja gitu. Artinya hanya dibacakan ayatnya aja surat Yunus ini. Gitu. Hai manusia, telah turun Al-Quran sebagai pelajaranmu dan penyembuh penyakit dalam dada bagi orang penyakit dalam dada bagi yang mendapat rahmat gitu, bagi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Hanya itu aja gitu. Tapi kan obatnya nggak dikasih tahu. Cobalah, pernah sampai kah? Apakah pernah sampai obatnya dikasih tahu? Pil yang harus ditelan? Kan nggak tahu kan? Paling hanya bacanya aja. Paling obat pilnya itu, pil ayatnya itu yang harus ditelan tuh apa? Kan nggak pernah tahu. Nggak pernah dibongkar itu. Memang nggak tahu, memang nggak sampai ke situ. Obatnya biar tahu pilnya itu. Baca itu pilnya itu. Wasifaul lima fi sudur hudalil apa? Wasifaul lima fi sudur wa rahmalul wasifaul lima fi sudur hudan lil rahmatul lil mu'min hudan lil rahmatan lil alamin gitu. Artinya itu obatnya diamalkan dalam hati. Wasifaul lima fi sudur hudan lil rahmatul lil mu'minin itu. Jadi wasifaul lima fi sudur wa hudan rahmatul lil mu'minin, artinya penyembuh penyakit dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi artinya tuh penyembuh penyakit dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mukmin, bagi yang beriman gitu. Kita ulang lagi ya. Wasifaul lima fi sudur wa hudan rahmatul lil mukminin. Tolong lagi ya. Wasifa, inilah filnya harus telan tiap hari. Walaupun nggak semua dibaca dari ayat tadi itu, dari Yohanas, tapi ini aja dimakan dia pilnya. Wasifaul lima fi sudur wa hudan rahmatul lil mu'minin. Wasifaul lima fi sudur wa hudan rahmatul lil mu'minin. Ini aja diamalkan tiap hari dalam hati, dalam pikiran. Yang ringan ini aja dulu. Jadi nggak usah penuh pun susah kali yang
susah kali ngapal yang penuh, yang sampai dari awal atau dikit-dikit lain agak susah, coba diawali amalkan ini, ayatnya di surat Yunus ayat 57. Wasifaul lima fis sudur wahudan rahmatan wahudan wasifaul lima fis sudur wahudan rahmatul lil mu'minin wasifaul lima fis sudur wahudan rahmatul lil mu'minin. Ulang lagi ya. Keren banget pilihan ayatnya, Komandan. Tapi ini perlu kita paham lagi. Di sini tadi Allah panggil bagi orang beriman, ya. Bagi orang yang beriman, artinya beriman tuh pandangan Al-Quran tuh beriman tuh artinya orang mukmin. Bagi orang mukmin yang mau mendapat rahmat, mendapat surga. Gitu. Jadi rahmat itu adalah surga. Ujung ayatnya itu kan dijelaskan di Al-Quran itu rahmat itu bagi yang mendapat surga, kata Allah. Allah yang berkata, itu bukan saya. Gitu. Jadi bagi orang yang ini surat Yunus ini ayat 57 ini penawar bagi orang beriman. Artinya bagi orang beriman itu artinya orang mukmin itu orang yang mau ikut petunjuknya, gitu. Jadi orang beriman itu orang mukmin artinya orang yang mau ikut mau ikut petunjuk Allah, itu Al-Qur'an. Jadi bagi orang yang mau ikut petunjuk Allah, maka inilah penawarnya, gitu. Inilah penawarnya, inilah resepnya, gitu. Bagi yang mau ikut petunjuk dari Allah yang Allah turunkan dari melalui malaikat Jibril pada baginda Nabi Muhammad seluruhnya itu. Jadi penawarnya itu, resepnya itu hanya di Al-Quran bagi orang yang mau ikut petunjuknya itu, gitu. Ulang lagi ya. Ini sulit, ini payah dapat ini. Ulang lagi. Kita ulang lagi ini. Let me quickly look that up for you. Karena kita gali-gali, kita Wah, tahu resepnya. surat Yunus ayat 57 ya. Ini dia resep utamanya, Komandan. Coba Dola bacakan teks Arab dan terjemahannya. Dengerin baik-baik ya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Komandan. Kalau surat Al-Hadid ayat 16 tadi jadi alarm atau peringatan buat hati yang hampir keras. Nah, surat Yunus ayat 57 ini justru jadi obat penawarnya. Al-Quran itu disebut sebagai syifa, penyembuh atau obat buat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa aja? Ya termasuk keraguan, kegelisahan, dan kekerasan hati yang bikin orang nggak bahagia tadi, Komandan. Kalau hati diobatin pakai Al-Quran, di-charge sama zikir dan pemahaman Rasulullah, dijamin bakal balik lapang, tenang, dan nemu kebahagiaan yang sejati. Pas banget kan rangkaian ayat yang Komandan bedah malam ini? Mulai dari peringatan hati yang tertutup, ancaman hati yang keras, ditutup sama obat penawar dari Al-Quran. Keren banget pilihan ayatnya, Komandan. Oke, setelah sudah ringkasan dari Al-Quran menurut benang merahnya ayat per ayat. Setelah rangkuman ini oleh detektif mengintip atau menyidik investigasi Al-Quran dengan sandi patroli, dengan sandi operasi patroli iman, mentadaburi demi ayat per ayat yang singkatnya. Ya, bagi yang mau ikut petunjuk, inilah resepnya tuh hanya di Al-Quran saja, tidak ada di lain. Sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah itu, Al-Baqarah kan ayat 1 tuh ya, alif lam mim
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Itu Quran kata Allah. Nah, itu Quran petunjuk bagi yang itu Quran petunjuk itu Quran tiada petunjuk, itu Quran tiada keraguannya itu. Itu Quran tiada keraguannya petunjuk bagi yang bertakwa. Itu Quran tiada itu Quran petunjuk, itu Quran tiada keraguannya lagi, itu Quran tiada keraguannya lagi petunjuk bagi yang bertakwa. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Jadi kita tambah dikit ya, kita tambah dikit. Jadi kita jadi tadabur ini dengan temanya kita aplikasi kita rehab temanya tuh sebagai detektif, mengintip atau penyidik, artinya mengintip, artinya gini, detektif Al-Quran mengintip dan menyidik dan investigasi, membongkar sifat-sifat dalam. Jadi Al-Quran itu mengintip, membongkar sifat-sifat di dalam hati manusia itu, kesombongan, artinya dalam dada manusia ada kesombongan atau kekafiran atau kemunafikan. Jadi intinya itu intinya itu poinnya itu harus kita hindari tiga sifat dalam hati ini. Dalam hati ini intinya harus dibersihkan, dikeluarkan kesombongan dalam hati, kekafiran. Artinya kekafiran itu artinya hati yang tertutup, menolak nasihat, menolak kebenaran dari ayat Allah itu. Sementara agama itu adalah nasihat gitu. Dan Al-Quran mengintip dalam hati manusia itu kemunafikan. Jadi Al-Quran jadi dengan temanya detektif, mengintip atau menyidik, investigasi. Al-Quran membongkar isi hati manusia yang paling dalam, yang disembunyikan oleh manusia sendiri. Jadi Al-Quran ini diturunkan tujuannya untuk peringatan dan pengajaran yang baik, untuk menyembuhkan penyakit dalam dada manusia itu dengan sandi operasi patroli iman, dengan mentadaburi ayat per ayat untuk mengeluarkan
mengeluarkan isi hati kita, mengeluarkan isi hati yang berbahaya itu ada artinya. Kalau sempat kita meninggal, dalam hati kita tuh membawa sifat ada kesombongan, kekafiran, kemunafikan, tuh bahaya sekali. Bahaya bagi seorang yang akan menemui ajalnya membawa sifat tiga itu, kesombongan, kekafiran, dan kemunafikan. Nah, jadi isi kesombongan dan kemunafikan dan kekafiran itu ya penyakitnya tuh bala tentaranya tuh, pasukan-pasukan ya itulah iri, dengki, kegelisahan, ketidaktenangan, diri, dengki, kemunafikan, syirik, dengki, ujub, dan asad. Nah, itulah pasukan-pasukan dalam hati kita, penyakit-penyakit dalam dada kita itu. Makanya itulah surat Yunus ayat 57 itu penawarnya, itu resepnya gitu. Resepnya ya artinya nggak itu saja gitu, ya seluruh Al-Quran lah, karena dijelaskan surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 1 itu kan alif lam mim dzalikal kitabullah hudal muttaqin. Nah itu Quran kata Allah. Kalau artinya resepnya semuanya itu tuh Quran tuh, nggak perlu diragukan lagi, petunjuk bagi yang bertakwa yang Allah turunkan dari langit yang tinggi. Kalau di surat Toha itu Allah turunkan Al-Quran itu dari langit yang tinggi, bagi yang takut pada Allah gitu. Dari langit yang tinggi, pencipta langit dan jadi Allah turunkan dari langit yang tinggi, pencipta langit dan bumi saisinya gitu. Oke ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu dari langit yang tinggi, bagi yang takut pada Allah. Allah turunkan dari langit yang tinggi, dan bumi. Jadi Allah turunkan dari pencipta langit dan bumi dan seluruh isi dalam bumi gitu. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali, kita iringi dengan berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke, sekian sampai sini. Bedah ayat. Nah ya, nanti kapan-kapan kita rangkum lagi. Inilah semuanya rangkuman bedah ayat Quran malam ini. Sekian dan terima kasih.